Tahun ke-20 Chonghe, Kaisar hidup bermewah-mewah, pemerintahan kacau balau. Rakyat menderita, Pangeran Qin Cui Bingyuan manfaatkan situasi untuk memberontak, naik tahta jadi kaisar. Hidup kaisar, semoga panjang umur. Sampaikan titahku, mulai hari ini, kerahkan seluruh negeri. Hukum berat perdagangan manusia, siapa jual beli orang. Dihukum mati sebagai kejahatan terbesar, Wei Ang. Hamba hadir. Aku angkat kau jadi inspektur utama, wakili aku inspeksi daerah. Berantas perdagangan manusia. Sekaligus, cari tahu keberadaan Putri Wan Er. Hamba terima titah. 10 tahun tak ada kabar. Ayah, kamu di mana? Masih ingat anakmu? Sekarang Yuan Er sudah dewasa. Apa kabarmu baik-baik saja? Ayah cuma bisa gambar potretmu tiap tahun. Jangan. Kenapa? Kau akhirnya jadi milikku. Bukan, cuma Yan Chao Er. ibu panggil. Paduka, hamba temukan jejak putri. Cepat masuk. Sembah Paduka. Cepat beritahu. Yuan Er di mana? Paduka, hamba periksa sarang pedagang manusia. Dengar dari penjual, putri dulu. Dijual ke daerah Shouwan. Bagus. Siapkan kereta, ke Shouwan. 3 hari tak ada beras, masih malas? Mau biar kami kelaparan? Aku cari sayur liar lagi. Jaga kakek di rumah saja, keluar terus, jangan-jangan. Cari alasan cari sayur untuk kabur? Aku tidak. Jangan salahkan aku nggak ingatkan. Kalau lari lagi, cari akal licik. Kaki kau patah nanti. Paduka, perjalanan kaisar bakal ribut. Kalau buat gusar penjahat Shouwan, bahaya buat putri. Izinkan hamba pergi saja. Hamba jamin nyawa, bawa putri pulang selamat. Sudah kuputuskan. Kita pergi diam-diam. Siapapun yang bocorkan kabar ini, aku akan habisi seluruh keluarganya sampai 9 generasi. Ibu memukulmu lagi ya? Erlang, apa aku belum cukup baik? Maaf, semua orang di desa memang seperti itu. Mereka takut kamu kabur. Aku bahkan tidak ingat dari mana asalku. Mau lari kemana lagi? Tunggu sebentar lagi, aku akan segera ikut ujian kekaisaran. Aku bersumpah. Begitu aku lulus ujian dan dapat jabatan, aku akan bawa kamu pergi dari sini. Jamin kamu hidup mewah tanpa batas. Ya, aku percaya padamu. Tapi, keluarga kita sangat miskin. Entah bisa tidak mengumpulkan ongkos untuk pergi ke ibu kota mengikuti ujian. Erlang, kamu fokus belajar saja. Urusan ongkos biar aku yang cari cara. Kenapa semua pekerjaan berat dilakukan oleh wanita? Yang mulia, biar hamba yang tanya dulu, Bu. Mohon maaf, Bu. Apakah ini desa Yan? Bu, jangan takut. Kami pedagang dari daerah lain. Kami ingin. Pergi sana, pergi. Yang mulia, desa ini aneh. Aku dengar di desa ini, ada tempat yang menculik wanita. Berbicara dengan orang luar, bisa dibakar hidup-hidup. Sepertinya desa ini pasti ada yang tidak beres. Tunggu dulu. Bawa apa di tangan? Bukan apa-apa, cuma barang murahan anak perempuan. Murah atau mahal, aku yang lihat sendiri. Kasih ke sini. Bos kami bicara padamu, dengar enggak? Apa maksudmu? Lepaskan aku. Berani-beraninya lari. Kasih sini. Lepaskan aku. Hentikan. Kalian siapa? Cari tempat sejuk sendiri sana. Siang bolong berani-beraninya merampas, masih ada hukum nggak? Hukum. Di desa Yan, aku yang jadi hukum. Ingat, jangan ikut campur urusan orang. Kalau aku ikut campur, bagaimana? Aku nggak keberatan merampasmu juga,
Pak Tua. Kamu kelihatannya lumayan kaya ya, berani. Kamu berani. Kamu tadi bilang, tempat ini di bawah yurisdiksimu. Aku tanya kamu. Benar kamu kan? Siapa nama dan kamu? Nama Fu Gui'er. Kepala desa Yan Jiachun adalah ayah kandungku. Tapi setahu aku, tempat ini di bawah yurisdiksi Bupati Shouan. Kebetulan, bupati itu adalah ayah baptisku. Di sini, aku menginjak-injak kalian. Sama mudahnya dengan membunuh 2 semut. Kurang ajar. Kamu rakyat jahat ini. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Malah makin menjadi. Hari ini, aku harus menginjak-injak kalian 2 semut. Anak buah, serang. Ini urusan mereka. Urusan desa, serang aku saja. Biarkan orang luar pergi. Mau jadi pahlawan? Baik, aku kabulkan. Lagi pula, membuka pakaian 2 pria, mana sebanding dengan membuka pakaian? Seorang wanita cantik. Lebih seru. Anak buah, serang. Aduh. Tuan, orang ini bagaimana dihukum? Patahkan lengannya, lalu lepaskan. Baik. Ampun. Aduh. Belum pergi? Tunggu saja. Belum pergi juga? Nona, kamu tidak apa-apa? Terima kasih, 2 pahlawan. Saya tidak apa-apa. Batu yang cantik sekali. Ini bukan batu. Ini terbuat dari air mata duyung dari jurang besar Laut Timur, jadi mutiara duyung. Oh, sesaat bingung. Oh iya, Nona, kamu orang desa ini, kan? Saya. Kalau nanti berani lari lagi, punya niat jahat. Kaki kamu akan kupatahkan. Kalian berdua telah menyinggung anak kepala desa. Cepat-cepat pergi dari sini. Nona. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada halangan, Yuan Er seharusnya juga sudah sebesar ini. Bos, liontin ini bisa digadaikan berapa? Tidak berharga. Paling banyak 1 liang perak. Ini satu-satunya bukti untuk menemukan ayah dan ibu. Kamu jual atau tidak? Kalian memang begitu baik padaku. Aku pasti tidak boleh mengecewakannya. Harus bantu dia lulus ujian. Jual. Benda tak tahu diri. Kamu lari kemana? Ibu, dia cuma ingin kabur. Bu, dia seharusnya pergi mencari sayur liar. Di mana sayur liarnya? Cawer, cepat katakan kamu pergi mana? Sifat keras kepala kayak ledak. Masih sama seperti dulu. Cawer, cepat katakan kamu kemana saja. Katakan saja tidak akan apa-apa. Kakek, Cawer sudah berkelakuan baik, jangan pukul dia lagi. Ya juga. Sudah dipukul bertahun-tahun, tapi tidak ada gunanya juga. Menurut pendapatku, patahkan saja kedua kakinya. Berhenti. Apa yang kalian lakukan di sini? Maaf, kejahatan apa yang dilakukan Nona ini? Kalian sampai memperlakukannya seperti ini? Hal ini tidak ada hubungannya dengan orang luar seperti kalian. Cepat keluar dari halaman rumah keluarga yang kami. Kami barusan bertemu dengan Nona ini sekali. Tentu saja tidak bisa dibilang tidak ada hubungan. Kalian sangat waspada kalau dia berhubungan dengan orang luar. Jangan-jangan dia orang yang dibeli? Apa yang kamu omongkan? Jika tidak pergi segera, aku akan lapor ke pejabat. Apakah kalian tahu, sejak Kaisar Wu naik tahta 10 tahun yang lalu, perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan, sudah dikategorikan sebagai kejahatan 10 kejahatan terburuk. Ah, Tuan bercanda saja, berani pun kami 100 kali. Tidak berani melakukan hal seperti itu. Iya benar. Ini kejahatan yang bisa dihukum mati. Kami cuma mendidik sedikit. Menantu perempuan kami sendiri. Nona, apakah kamu benar-benar menantu dari keluarga ini? Cawer, Jangan takut, jika kamu benar-benar diculik. Kami bisa bawa kamu keluar dari sini.
Sudah kubilang dia menantuku, apa kalian mau mencuri gadis orang? Erlang, Tuan, aku benar-benar menantu dari keluarga ini. Wei Ang. Erlang, Maaf kami terlalu mendadak. Kami cuma datang untuk berbisnis. Urusan rumah kalian memang tidak ada hubungannya dengan kami. Bolehkah kami menginap di sini beberapa hari? Tidak boleh. Rumah kami tidak ada kamar kosong lagi. Orang keluar bepergian tidak mudah, kalau bisa tolong bantu saja. Terima kasih. Kalau begitu, selama beberapa hari ini akan merepotkan Nona Cawer. Bisa rawat kami dengan baik? Cawer masih kecil, aku khawatir. Dia belum paham, nanti menyinggung Tuan. Jangan khawatir, aku merasa dengan anak ini. Cukup ada jodoh. Dia saja. Kalau begitu, tolong ambil hukum keluarga. Katakan, bagaimana kau kenal kedua orang itu? aku benar-benar ketemu di pintu desa. Kau ke pintu desa buat apa? Aku tidak bisa bilang soal gadaikan Liontin. Ini biaya perjalanan Erlang ke ibu kota ujian. Jangan sampai diserahkan. Dasar perempuan, lagi rencanakan apa? Masih tidak jujur. Aku bilang yang sebenarnya. Jangan pikir aku tak tahu niatmu. Kau lihat dia kaya, lagi orang luar. Mau goda dia, mau dia bawa kau pergi, ya? Tidak, Ya? tidak. Ya? Tutup mulutnya. Dengar ya, hidup matimu tetap orang keluargayan. Mau keluar? Mimpi. Sudah Bu, jangan pukul lagi, Cawer tahu salah. Nak, sadarlah, istrimu. Hampir kabur dengan orang lain. Tidak mungkin Bu, aku kenal Cawer. Cawer pasti dia sengaja, mengganggu dua orang luar itu. Kau ini, Aku tahu kau sayang Cawer. Tapi bagaimana dia bisa berurusan dengan mereka? Tidak akan kutelusuri lagi, sungguh kakek. Kakek yang terbaik, tapi dengar kabar istana. Kirim censor keliling periksa perdagangan manusia. Jangan biarkan Cawer bicara sembarangan dengan orang luar. Yunyang, bawakan arang, suapkan ke dia. Bakar suaranya jadi bisu, kakek. Maafkan Cawer, aku pasti jaga dia baik-baik, kakek. Cepat pergi, kakek. Aku tidak bisa nikahi orang bisu. Lalu bagaimana? Bisa punya anak saja sudah cukup, tapi aku turun. Yunyang, tahan dia. Tidak, jangan. Kakek. Erlang, tolong lepaskan Cawer. Sebagai pria, aku tak bisa lindungi istriku sendiri. Buat apa aku jadi pejabat? Berdiri. Erlang, anakku bodoh. Kenapa kau berlutut demi perempuan ini? Erlang, apa bagusnya dia? Cepat berdiri. Aku tak akan bangun kalau kakek tak setuju. Ayah, Apa masih belum bertindak? Jangan, Ibu. Kalian ngapain? Tuan, adikku ini sakit aneh. Ibuku cari resep tradisional untuk obati dia. Oh, begitu. Resep tradisional ada bagus ada jelek. Lebih baik cari tabib. Betul kata Tuan. Besok kami bawa dia ke kota. Cari tabib. Kamar tamu sudah siap. Silakan ikut saya. Anak kedua, bawa istrimu bersih-bersih. Urusan ini sementara berhenti. Cawer, dengar baik-baik. 2 hari ini, layani tuan itu baik-baik. Pikir matang sebelum bicara. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Sakit ya? Maaf, aku tak berguna. Tak apa.
Erlang, ambil uang ini untuk ujian. Ini. Dapat dari mana uangnya? Aku gadaikan liontingku. Cao Er. Kau terlalu baik padaku. Tunang, kalau aku jadi pejabat. Aku pasti nikahi kau jadi istri pejabat. Hang. Sakit. Bagaimana kalau kau lepas bajumu? Aku bantu obati luka di punggungmu. Sama-sama calon menantu keluarga Yan. Yan Chao Er, kenapa nasibmu begitu baik? Erlang, aku urus sendiri saja. Lagian kita pasti jadi juga. Malam ini saja. Kita langsung selesaikan. Erlang, aku nggak sengaja. Aku udah nyelamatin kamu, ngurusin kamu, kamu malah ngelakuin ini ke aku? Maaf, aku. Aku ngerti sekarang. Kamu nggak pernah cinta sama aku. Semua yang kamu lakuin. Cuma buat dapetin kepercayaanku, terus pergi dari sini. Bukan. Aku nggak. Erlang. Yunyang bener ngomongnya. Kamu beneran lagi ngegoda orang luar itu. Erlang, kamu dengerin aku dulu. Erlang. Siapa? Erlang, kakek nyari kamu, ada urusan penting. Suruh kamu ke sana. Oke. Erlang. Kakek di mana? Ngapain kamu bawa aku ke gudang kayu? Erlang, bertahun-tahun ini. Kamu juga pasti susah nahan, ya? Mau nggak aku bantuin? Saudari ipar, kamu. Takut apa? Kakakmu udah mati bertahun-tahun lalu. Tapi, Jangan-jangan kamu beneran buat Yan Chao Er. Tetap setia, ya? Kalau dia seumur hidup nggak ngizinin kamu sentuh, berarti kamu mau jadi bikiran seumur hidup? Kalau aku kasih, terus kamu nggak mau ngaku, gimana? mana mungkin? Nanti kalau aku udah lulus jadi pejabat besar, aku nikahin kamu jadi istriku. Nanti, kamu lahirin anak gendut buat aku, harta warisan aku kasih semua ke dia. Terus kalau adik Chao Er marah gimana? Jangan sebut dia. Aku udah sadar. Yan Cawer itu kayak batu, nggak bisa dihangatin. Besok-besok aku jual dia ke rumah pelacuran. Hidup Kaisar. Hidup. Hidup selamanya. Berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Bupati Li, kenapa kamu kesini? Kaisar lagi incognito, nggak mau ketahuan. Lihat, Yang Mulia. Ini kalung mutiara Yuan Er. Dibuat dari air mata putri biung jurang besar Laut Timur. Cuma ada satu di dunia. Gimana kamu bisa dapetin ini? Di Pegadaian Kota. Dia. Kok kamu masih di sini? Yan Erlang. Masa kamu ngobrol sama yang di gudang kayu? Omongan kamu tulus enggak? Kamu dengar semuanya? Karena adik sudah menemukan Erlang. Kita tak perlu sembunyikan lagi. Sekarang aku sudah jadi milik Erlang. Kamu iri? Aku iri. Aku iri sama kelakuan kalian yang tak tahu malu. Atau iri sama kelakuan kalian yang menjijikan? Tamparan ini untuk Erlang. Kamu wanita buta mata. Aku sudah putuskan menikahi Yunyang. Jangan harap lagi aku akan melindungimu. Berdiri. Nanti kalau dua orang itu tanya soal luka di wajahmu, kamu mau bilang apa? Pikir sendiri.
Yuan Er, tunggu sebentar di kereta. Ayah pergi urus sesuatu. Aku mau ikut ayah. Lihat, ini apa? Batu yang cantik sekali. Yuan Er baik, tunggu di sini sampai ayah pulang. Ayah akan kasih ini untukmu, oke? Oke. Cantik banget. Masuk. Tuan, ada yang perlu saya lakukan? Tidak ada apa-apa, cuma mau ajak ngobrol. Ayo, ke sini. Jangan takut. Aku bisa tebak. Kamu dijual ke sini oleh pedagang budak. Tidak. Bukan. Aku orang desa Yan. Logat seseorang kalau sudah terbentuk, sulit diubah. Walaupun logatmu sudah banyak berubah, tapi masih terdengar sedikit aksen Shangjing. Itu karena Lagi ada akal apa? aku bilang yang sebenarnya. Karena aku. Membakar suaranya sampai hilang. Tidak, jangan. Karena aku. Benar-benar kamu, adik Yuan Er? Apakah kamu? Yuan Er, anakku. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Setelah kita bertemu hari ini. Kamu pergi ke Pegadaian kan? Pikirkan baik-baik dulu apa yang harus kamu katakan sebelum bicara. Kalau tidak, kamu tahu apa akibatnya. Tidak. Pegadaian di kota. Itu dia. Yang mulia, akhir-akhir ini pegadaian di kota telah dirampok. Hamba pergi untuk menyelidiki barang-barang gadai pelanggan. Hampir habis dijarah habis-habisan. Hanya liontin ini, mungkin karena harganya sangat berharga. Disimpan terpisah, sehingga selamat dari kejadian itu. Begitu. Apakah pemilik pegadaian itu ingat siapa orang yang menggadaikan ini? Maafkan hamba yang mulia, pemilik pegadaian ditikam oleh perampok. Sampai saat ini masih dalam keadaan koma. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu benar-benar diculik dan dibawa ke sini? Nona. Identitas majikan kami tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selama kamu mau mengatakan yang sebenarnya, kami pasti bisa membawa kamu keluar dari sini. Nona kecil, ayahmu tidak khawatir kamu sendirian di sini. Ya kan aku membawamu ke sana. Ayah menyuruhku menunggu dia di dalam mobil. Anak bodoh, lihat, ini yang dibelikan ayahmu untukmu. Ayo pergi. Aku akan bawa kamu ke sana. Tuan, aku. Adik Chaoer, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Berikan padaku. Sudah ada Nona Chaoer yang melayani saja. Tidak perlu merepotkan Nona Yu lagi. Oh iya, kakek menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Jangan sampai menyepelekan tamu. Tuan. Kalau tidak ada urusan lain, aku juga pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini lebah komunikasi. Kami untuk sementara tidak akan meninggalkan Shouwan. Jika kamu ingin menemukan kami, lepaskan dia, aku akan datang sendiri. Gadis ini memang berbeda, jika dia benar-benar Yuan Er. Alangkah baiknya. Selamat jalan, selamat tinggal. Akhirnya pergi juga. Beberapa hari ini, hatiku selalu tidak tenang. Dari mana yang Chaoer beli ini? Aku tidak tahu, ayah. Dari mana asal gadis itu? Tidak peduli dari mana asalnya, sekarang dia sudah di desa Yan Chao kita. Dia harus tunduk pada kita. Dia cuma pembawa masalah, aku sangat menyesal. Tidak membuatnya bisu dengan racun. Cepat atau lambat dia akan jadi masalah. Cari cara untuk selesaikan dia saja. Bagaimana caranya? Cara lama.
Apakah makanannya sudah siap? Banyak sekali makanan enak. Apa keluarga kita jadi kaya sekarang? Begini saja bagus, kerja dengan baik, kurang bicara. Kamu bisa hidup lebih lama. Kalau sudah siap, bawa keluar, ya? Berhenti. Ambil sepasang sumpit, sini makan bareng. Caoer, apa kamu menaruh racun di makanan ini? Aku tidak. Kamu tidak tahu berterima kasih. Selama ini kami yang memberimu makan dan tempat tinggal. Kamu malah mau membunuh kami. Bu, jangan bicara banyak dengannya. Langsung bawa dia ke kepala desa. Hukum sesuai peraturan desa. Aku tidak menaruh racun. Kalau kamu mau bunuh aku, bunuh saja langsung. Kamu tidak mau mengaku sampai bukti ada di depan mata. Kalau tidak ada racun, kamu makan dulu. Makan. Ayo makan. Makanlah. Makan seporsi daging ini. Ayo makan. Silakan makan. Ayah, kan aku sudah bilang, dia tidak berani melakukan itu. Sia-sia seporsi daging. Wanita, apa selama ini aku terlalu baik padamu? Sampai kamu berani menaruh racun secara terang-terangan? Yan Erlang, kamu sendiri tahu apa perbuatan jelek yang kamu lakukan. Aku benar-benar bodoh, sudah tertipu olehmu selama ini. Menurutku kamu memang tidak bisa menjaga kesetiaan, cuma mau keluar menggoda pria lain. Ingat baik-baik, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Aku memang rumput liar. Tapi aku adalah yang api tidak bisa membakar habis. Angin badai tidak bisa robohkan. Sudah malam sekali, mau kemana? Aku. Ibu menyuruhku keluar mengurus sesuatu. Sudah selarut ini? Mengurus apa? Perhiasan keluarga kami yang dulu digadaikan. Ibuku menyuruhku menebusnya kembali. Takut nanti terlambat dan sudah terjual. Oh. Tapi aku dengar, kamu memberi obat bius pada keluarga Yan. Mau kabur diam-diam? Kak Gui, Ada apa, Nona Yan? Akhirnya sadar juga. besok malam jam 11, kamu tunggu di ujung desa. Dijamin kamu akan terkejut. Nanti, aku jadi milikmu. Mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun asyik. Hei, ingat, besok malam, jam 11. Kamu bilang apa? Aku dengar dari Yuniang. Kamu mencuri obat biusnya. Saat mereka pingsan, kamu mau bawa uang mereka. Dan kabur? Oh. Aduh. Dia ternyata tidak bohong padaku. Kamu sudah lama di desa Yan, pasti tahu. Kabur diam-diam. Akibatnya seperti apa, kan? Yang mulia, hamba telah menyelidiki desa Yan ini. Memang ada masalah. Masalah apa? Desa ini berat sebelah, cuma bayi laki-laki yang disimpan. Lama-lama, di desa ini tidak ada perempuan. Ditambah lagi, kebanyakan pria di desa ini malas dan tidak mau bekerja.
Sedikit gadis yang mau menikah masuk, jadi istri-istri. Dibeli oleh Mak Comblang dari luar, gadis-gadis ini. Diculik sejak kecil, awalnya masih melawan. Setelah lama, akhirnya pasrah. Setelah punya anak dan menikah, semakin tidak ada niat untuk kabur. Kalaupun ada, begitu ketahuan, akan dibakar hidup-hidup. Di depan seluruh desa, untuk memberi peringatan. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sama sekali tidak menghargai hukum negara Dakian. Lanjutkan penyelidikan, ada perkembangan, laporkan segera padaku. Baik. Masuk. Ini kayaknya istri keluarga Yan, ya? Iya. Cantik sekali, sayang sekali. Kalau diranjang... Kakek, bagaimana kalau kakek minta ampun pada kepala desa? Omong kosong. Ini aturan desa yang kita. Wanita yang kabur, pasti berakhir seperti ini. Yang minta ampun, dihukum dengan kejahatan yang sama. Sayangnya, gadis ini belum memberikan. Beberapa anak laki-laki gemuk untuk keluarga Yan. Benar-benar tidak berguna. Kaisar, pemilik gadai bangkrut sudah sadar, sudah ditanya orang yang menggadaikan liontin. Siapa? Pemilik gadai bilang, adalah menantu keluarga Yan dari desa Yan. Ternyata ya. Baiklah, warga, tenang dulu. Yan Chao Er tidak tenang dan menjaga diri. Mencoba meracuni keluarga, melarikan diri diam-diam dari desa, dihukum bakar sesuai aturan desa. Sebelum mati, ada yang mau kamu katakan? Bibi-bibi, saudari-saudari, setiap orang lahir sama, kita wanita juga manusia. Juga punya suka duka, pikiran dan cita-cita sendiri. Kita bukan alat untuk melahirkan anak bagi orang-orang ini. Yan Chao Er, kamu ngomong apa? Aku tahu, kalian semua sama sepertiku, dibawa ke sini oleh pedagang manusia. Apa kalian mau seumur hidup tinggal di sini? Tidak ingin berkumpul dengan keluarga. Wanita, kamu tahu apa yang kamu katakan? Wanita ini, gila ya? Iya, hidup enak tidak dijalani. Malah cari mati, mau bawa kita juga. Jangan berisik. Kalau tidak ada yang mau dikatakan, eksekusi saja. Tunggu, aku masih mau bicara. Aku mau melaporkan, ada orang di desa ini tidak menjaga kehormatan wanita. Kepala desa, kalau aku sebut orang ini, bisa dihukum ringan. Aturan desa tetap aturan desa, tidak bisa diubah. Kalau kamu sebut, wanita mana yang tidak menjaga kehormatan? Aku bisa bikin kamu mati dengan cepat. Kamu mau melaporkan siapa? Sudah dipikirkan. Orang yang mau aku laporkan adalah Yunyang. Apa? Kamu selingkuh dengan pria liar di belakang anakku? Aku tidak. Yan Chao Er, jangan asal tuduh. Jangan mau mati saja, mau ajak orang lain. Iya, aku kenal kamu bertahun-tahun, tidak menyangka. Kamu orang seperti ini. Yan Erlang, kenapa kamu begitu gugup? Takut aku bilang, yang berselingkuh dengan Yunyang adalah kamu. Jangan ngomong sembarangan. Malam itu di gudang kayu, kalian berdua ngapain? Aku lihat jelas. Beneran apa bohong? Menurutku, kemungkinan besar benar. Beberapa hari yang lalu aku masih melihat Yan Erlang keluar bersama dengan Yunyang Lo, anak sulung keluarga yang meninggal muda. Kalau aku jadi Yunyang, aku juga tidak mau menjanda seumur hidup. Kali ini keluarga yang pasti ada tontonan seru. Kakek, ibu. Aku tidak bersalah, percayalah padaku, benar-benar bukan aku. Yan Chao Er, kamu serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Jangan coba-coba menyeret orang lain saat kamu akan mati. Kepala desa. Semua yang dia katakan bohong, eksekusi. Segera eksekusi, bakar dia hidup-hidup. Nyalakan api. Bakar dia. Api sudah dinyalakan. Bakar dia. Lepaskan aku. Kalian perdagangan manusia, itu melanggar hukum Dakian. Hukum? Di desa Yan, jauh dari pengawasan pemerintah, peraturan desa adalah hukum. Kamu tidak takut ada orang yang melaporkanmu ke pengadilan? Kira kamu selama bertahun-tahun tidak ada yang melapor? Coba tebak. Orang-orang yang melapor selama ini. Apa akibatnya? Jadi kamu sudah bekerja sama dengan bupati dari dulu. Sudah, jangan buang waktu dan tenaga lagi hari ini. Kecuali Kaisar datang sendiri, kamu tidak bisa lolos dari kematian. Lebih baik terima nasibmu dengan tenang. Bagaimana kamu tahu kalau malam ini Kaisar tidak akan datang ke desa Yan? Kudengar kamu sudah ketakutan sampai gila, Kaisar jauh di ibu kota. Bagaimana mungkin bisa datang ke desa yang kita? Kaisar tahu desa Hyuan mengalami bencana kelaparan. Dia sengaja turun ke daerah untuk melihat kondisi rakyat, dan Kaisar sudah datang ke desa Yan. Hahaha, kamu cuma menakut-nakuti, jangan bilang kamu mau mengatakan. Beberapa pedagang asing itu adalah Kaisar? Kalau aku katakan itu memang dia, nanti ketika Kaisar datang, tidak ada satupun yang bisa lari. Orang sudah sampai di jalan buntu, benar-benar bisa membuat bohong apa saja. Semua orang dengarkan, dia mengatakan bahwa beberapa pedagang asing itu adalah Kaisar. Aku benar-benar dengar kabar bahwa Kaisar akan datang ke Shouwan hari ini, ayah. Jangan sampai dia tipu kamu, dia jelas-jelas mau menunda waktu. Yan Chao Er, aku bilang sama kamu.
Bukan cuma kaisar, bahkan kaisar surga yang datang pun, hari ini kamu harus tewas di sini. Eksekusi. Bakar dia. Lepaskan aku. Bakar dia. Halangi mereka. Anakku. Bagaimana keadaanmu? Kamu tidak terluka kan? Ini lebah komunikator, kami tidak akan meninggalkan Shouwan untuk sementara waktu. Kalau mau cari kami, lepaskan dia, aku akan datang sendiri. Kalian berani membunuh anakku. Awas, tangkap mereka. Siapa yang berani? Ini adalah kaisar yang berkuasa. Kaisar, tipuan kalian ini cuma bisa bohongi anak kecil. Bohongi kami? Mengejek saja. Betul. Masa kaisar keluar cuma bawa satu orang? Harusnya bawa puluhan orang. Kalau mau pura-pura jadi kaisar, pura-puralah yang mirip dikit. Iya, pasti bukan kaisar. Cukup. Desa kami, Desa Yan. Selalu patuh, tak pernah cari masalah. Karena kalian sudah tahu rahasia Desa Yan. Dan bunuh anakku, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Awas. Bunuh mereka berdua di tempat. Semua berhenti. Tuan Li, datangmu tepat waktu. Dua orang ini pura-pura jadi kaisar. Hamba pantas mati. Atasanku tidak ketat. Sehingga Desa Yan bisa ada kejadian kacau seperti ini. Mohon kaisar menghukum. Mohon kaisar menghukum. Li Changqing, Hamba di sini. kamu adalah Bupati Shouwan, orang tua di daerah ini. Untuk hal ini, bagaimana hukumannya? Hukum. Hukum kerumunan ribut, mengganggu kaisar. Kamu bohong. Perdagangan manusia. Bersekongkol dengan kepala desa, menyalahgunakan hukuman mati. Kaisar, hamba tidak tahu soal ini. Fu Dagui. Apakah kalian ada perdagangan manusia? Rakyat kecil tidak bersalah. Tidak bersalah? Lalu hukuman bakar ini bagaimana penjelasannya? Kaisar, menurut hukum Dakian, kepala desa berhak menghukum warga yang bersalah. Yang Cawer tidak menjaga kesucian. Sampai sekarang. Masih berani bohong? Tuan, tolong selidiki dengan jelas. Rakyat kecil diberi 100 nyali pun tidak berani. Menipu Kaisar. Kaisar, kalau tidak percaya, tanyalah wanita di desa. Apakah mereka dijual ke sini? Kaisar, hamba perempuan menikah ke desa yang dengan sukarela. Hamba perempuan juga. Mereka bohong. Hamba perempuan bisa bersaksi. Kami semua dijual ke sini. Yan Cawer, aku yang perintahkan hukuman bakar. Kamu benci aku, wajar. Tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan. Ini adalah kejahatan menipu Kaisar. Kaisar, yang aku katakan semuanya benar. Aku tahu. Alasan kalian tidak berani bicara jujur. Hanya takut menyusahkan keluarga. Hari ini, aku berjanji. Siapa yang bicara jujur, keluarga korban perempuan yang sungguh-sungguh menyesal. Bisa dibebaskan dari hukuman mati. Siapa yang sengaja menipu, dihukum. Sebagai kejahatan menipu Kaisar. Saudari-saudari, kita tidak boleh menganggap diri seperti rumput liar hanya karena terombang-ambing angin. Mengira diri kecil, lalu tak punya kekuatan. Mengira diri lemah, lalu tak punya harga diri. Wanita ini tampaknya bukan manusia biasa. Hamba berkata, Yang mulia, hamba memang diculik. Hamba juga. Mohon, Yang Mulia menghukum hamba. Pengawal, bawa keluar kepala desa Yan, hukum 9 marga. Yang Mulia, hamba melaporkan, Bupati Li menyelewengkan dana bantuan bencana. Mohon Yang Mulia, beri keluarga Fu garis keturunan. Kau fitnah. Yang Mulia, bawahan tak bersalah. Kau kira jika dia tak bicara? Kaisar tak tahu hal-hal jahat yang kau lakukan diam-diam? Ampun Yang Mulia. Atas jasaku menemukan. Putri, mohon Yang Mulia ampuni nyawa bawahan. Yang Mulia. Bawa Bupati Li. Dan warga yang terlibat keluar. Masukkan penjara. Ampun Yang Mulia. Ampun. Ampun Yang Mulia. Yuan Er, bertahun-tahun kau menderita. Ampun Yang Mulia. Putri akan ikut Kaisar ke ibu kota. Kau, Nona? Putri, Nona Yunyang, dialah Kaisar. Putri yang hilang bertahun-tahun. Pemilik Gadai Bangun, sudah ditanya orang yang menggadaikan Liontin. Siapa? Orangnya adalah menantu keluarga Yan, Yunyang. Bagaimana kau sampai di desa Yan? Jawab Kaisar, hamba juga diculik. Masih ingat? Umur berapa saat diculik? 7 tahun.
Jangan takut. Sebenarnya, Kaisar juga punya seorang putri. Hilang saat berusia 7 tahun. Lihat ini. Liontin ini, bukankah sudah digadaikan? Kenapa ada di sini? Masih ingat? Hadiah ayah. Di hari kau diculik. Yuan Er. Kau anakku, putri kerajaan Dakian. Apa? Yan Chao Er ternyata putri? Tapi, Kaisar sepertinya salah mengira aku. Kalau sudah takdir, jangan salahkan aku. Kau. Ayah? Yuan Er. Ayah? Ipar perempuan adalah putri kaisar. Iya, Kaisar sudah mencari putri selama bertahun-tahun. Siapa sangka, di tengah takdir. Semuanya sudah ditakdirkan. Sungguh indah. Ah, kejadian masa kecil sama sekali tidak kuingat. Aku juga tidak tahu di mana ayahku. Apakah dia masih mencariku? Nona. Aku dijual sebagai budak sejak kecil, sudah lupa semuanya. Wajah keluarga aku. Dokter Istana berkata, ingatan seseorang itu tidak akan hilang sepenuhnya. Aku dengar aksenmu dari ibu kota, mengapa tidak ikut kami kembali saja? Barangkali kamu bisa ingat kembali. Benarkah? Memang itu yang dikatakan Dokter Istana. Itu bagus sekali. Oh ya, Tuan Wei, bisakah kamu pinjamkan aku sedikit uang dulu? Ah? Ada orang di sini? Aku mau menebus barang gadai. Yuniang. Namaku Yan Chao. Yuniang adalah kakak iparku. Kamu namanya Yan Chao? Yuniang adalah kakak iparmu? Ya, Sial, salah orang. bos, aku mau menebus liontin yang aku gadai beberapa hari yang lalu. Oh, liontin ya. Sayang sekali, sudah terjual. Bukankah aku sudah bilang, aku akan menebusnya kembali? Tempat ini bukan gudang, ada orang yang menawar harga lebih tinggi. Tentu saja aku jual. Kamu jual ke siapa? Setiap hari di toko ini, banyak yang menggadaikan dan menebus. Bagaimana aku bisa ingat sejelas itu? Liontin itu adalah pemberian ayahku padaku, aku bergantung padanya. Untuk menemukan keluargaku, tolong coba ingat lagi dengan baik. Jadi dia yang sebenarnya putri? Tapi kalau kita bicara sekarang, apakah kita akan dapat hukuman dosa menipu kaisar? Tolong sekali, katakan padaku, siapa yang sebenarnya membelinya? Aku yang akan cari dia dan menebusnya sendiri, tidak akan menyusahkanmu. Baiklah, aku bicara terus terang, tamu itu dari luar kota. Sudah lama meninggalkan Kabupaten Shouwan. Dia berasal dari mana? Hal macam ini, bagaimana aku bisa bertanya sampai sejelas itu? Sudahlah. Cepat pergi, jangan ganggu aku berbisnis. Tapi, Yuan Er. Kamu masih ingat wajah ibumu seperti apa? Wajar saja, sudah 7 tahun. Sejak kamu dibawa oleh penculik, sudah 7 tahun sampai sekarang. Oh iya. Kamu masih ingat Wei Ang? Tidak ingat. Waktu kecil, kamu paling suka mengikuti dia kemana-mana. Sering manggil, kakak, bilang mau menikah dengannya kalau sudah besar. Memang begitu ya? Kamu sama sekali tidak ingat? Tidak. Kalau begitu, kamu ingat bekas luka di lengan bawahmu, dari mana asalnya? Bekas luka apa? Masa di lengan bawahmu tidak ada bekas luka? Mungkinkah kamu bukan Yuan Er? Kakak Weang, kamu salah ingat ya? Di lengan bawahku tidak ada bekas luka. Aku cuma punya satu bekas luka lama, di bahu kanan. Bahu kanan? Iya Wei Ang, aku juga ingat bekas luka itu. Ada di bahu. Ah, iya. Aku ingat sekarang, aku yang salah ingat. Waktu itu kita berdua tersesat di gunung, kamu menyelamatkanku. Tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap berburu, bahumu terluka. Itu sebabnya ada bekas luka itu. Aku kaget setengah mati, tadinya kira salah mengenali ayah. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah membawamu pergi jauh waktu itu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, sudah berlalu, Kak Weang. Bukankah sekarang aku hidup dengan baik? Dia sedang mengujiku, untung aku pernah melihat bekas luka di tubuh Yan Chao itu. bahu kananku sepertinya juga ada bekas luka. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Oh iya, Ayahanda. Bupati Li dan warga desa Yan, bagaimana rencana Ayahanda menangani mereka? Mereka melanggar hukum,
Menipu raja, sudah pasti dihukum mati setelah musim gugur. Dihukum sampai 9 keluarga. Senangnya ada ayah yang melindungi. Di mana ayahku ya? Kaisar begitu kejam, kalau aku terbongkar. Pasti nasibku lebih buruk, tidak boleh, harus cari cara. Cepat-cepat singkirkan bencana ini. Adik, kita sudah berkenalan. Sebelum kamu menemukan keluarga, tinggallah bersamaku. Ah, Ayah, bolehkah? Ayah sangat terharu melihat Yuan Er begitu menghargai perasaan. Nona Chao Er, bagaimana pendapatmu? Saya juga setuju. Adik Yuan Er baru saja kembali. Pasti belum terbiasa di istana. Kebetulan Nona Chao Er juga butuh tempat tinggal. Hang. Baik, sudah diputuskan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Yang Mulia. Hormat pada Yang Mulia, hormat pada Putri. Yuan Er. Sebelum kediaman putri selesai dibangun, tinggallah dulu di istana putri ini. Terima kasih, Ayah. Bertahun-tahun kau menderita. Apapun yang kau butuhkan, beritahu ayah, ayah akan berusaha membalasnya. Bisa kembali ke sisi Ayah, Yuan Er. Sudah sangat bersyukur. Kalian, layani putri dengan baik. Hamba patuh. Yuan Er. Tubuh Chao Er lemah, pekerjaan kotor dan berat. Sebisa mungkin serahkan pada dayang lain. Tahu, meski ayah tidak bilang. Anak juga tidak akan membiarkan adik Chao Er melayaniku. Bagus. Masih berdiri di sini? Tidak lihat Nyang Miao. Sedang bicara denganku? Pergi sana. Ternyata jadi dayang juga tidak mudah. Entah apakah pejabat Wei sudah menemukan keluargaku. Rumput hijau di tepi sungai, langit biru tak pernah tua. Api liar takkan habis, angin dan hujan takkan tumbangkan. Hamba rasa, masalah kepulangan putri masih ada kejanggalan. Mengumumkannya ke seluruh negeri sekarang, khawatir tidak tepat. Kalau Mutiara Duyung, tiada duanya di dunia, masih belum bisa membuktikan identitas Yuan Er? Atau kau pikir, aku? Sampai begitu bodohnya sampai salah mengenali anakku sendiri? Hamba tidak berani. Hanya khawatir jadi ceroboh. Yang Mulia, Anda. Nyanyian ini. Rumput hijau di tepi sungai. Langit biru tak pernah tua. Api liar takkan habis. Oh, angin dan hujan takkan tumbangkan. Ayah, apakah nyanyianku bagus? Bagus. Tapi, ayah sebelumnya tidak pernah mendengar kau menyanyikan lagu seperti ini. Karena ini adalah nada yang diciptakan sendiri oleh ibuku. Ini adalah lagu satu-satunya di dunia ini. Yuan Er. Putri, Kaisar datang. Teriak-teriak apa? Tidak lihat Kaisar datang? Tidak punya mata. Minggir. Yuan Er. Barusan, yang bernyanyi itu kamu? Kenapa? Apakah mengganggu ayahanda? Tentu saja tidak. Kamu menyanyi dengan sangat bagus, merdu seperti saat masih kecil. Aku ingat, ini adalah lagu yang diciptakan sendiri oleh ibumu. Benar. Aku agak lupa, hanya saja di dalam benakku. Samar-samar ada melodi seperti itu. Adik Yuan Er. Lagu yang barusan, bisakah dinyanyikan sekali lagi? Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Hahaha. Yuan Er, penuhilah permintaan Wei Ang sekali saja. Aku juga ingin mendengarnya sekali lagi. Kenapa? Jangan-jangan adik Yuan Er tidak mau menyanyi lagi? Bukan Yuan Er tidak mau, hanya saja kemarin rakus. Makan beberapa potong gula kubus, sekarang tenggorokan, sungguh tidak tahan. Oh, tiba-tiba begitu ya? Barusan tidak apa-apa, sekarang saatnya harus menyanyi. Tenggorokan langsung tidak enak. Apakah adik Yuan Er pelit? Atau jangan-jangan lagu yang barusan? Bukan kamu yang menyanyi? Kakak Weang bercanda. Kalau bukan aku yang menyanyi, siapa lagi? Suara yang barusan, menurutku terdengar seperti
Yan Chaoer. Ah, lagu ini adalah lagu yang diciptakan sendiri oleh Ibu Yuan Er, hanya aku. Dan Yuan Erku yang pernah mendengarnya. Gadis Yan Chaoer itu. Mana mungkin bisa menyanyikannya? Jangan-jangan dia adalah King, Yuan Er. Kaisar yang bijaksana. Barusan putri menyanyi terlalu lama. Tenggorokannya mungkin sudah tidak kuat. Panggil tabib, cepat. Maaf, adik Yuan Er, ini salahku. Aku tidak seharusnya memintamu menyanyi lagi. Tidak apa-apa, Yuan Er. Juga ingin menyanyi untuk kakak Weang, sayangnya. Tak apa, tunggu suara adik Yuan Er membaik. Nanti nyanyi lagi saja, toh masih banyak waktu. Kita punya banyak waktu. Sujud. Pukul dia dengan keras. Pukul sampai aku puas. Semua emas dan permata ini untuk kalian. Terima kasih, Putri. Putri, hamba merasa tidak bersalah. Mengapa Putri menghukum hamba? Tidak bersalah? Apa yang kau lakukan, kita berdua tahu. Jangan berhayal hal yang tak bisa kau raih. Apa yang hamba hayalkan? Cepat sekali menyangkal. Kemarin, menyanyi di Taman Kekaisaran. Merayu kakak Weang, bukankah itu kau? Masih tidak mau mengaku? Cui Er, ambilkan jarum bordir untukku. Hari ini, aku akan mengajarimu, pelayan tak tahu diri ini, pelajaran berharga. Tahan dia. Lepaskan aku. Kau mengaku atau tidak? Istana melarang keras tuan menyiksa pelayan. Jika kaisar tahu, putri harus pertimbangkan akibatnya. Aturan istana. Aturan istana dibuat untuk kalian, orang-orang rendahan. Budak-budak anjing ini. Aku adalah putri Dakian. Hanya mempermainkan seekor anjing. Bagaimana bisa disebut melanggar aturan? Raja yang melanggar hukum, sama bersalahnya dengan rakyat jelata. Tampaknya, kau masih belum paham apa itu tuan dan apa itu budak anjing. Kau hanya punya wajah yang memelas. Kalau wajah ini hilang, mari kita lihat apakah kakak Weang masih menyukaimu. Yan Chaoer, ku beritahu, aku adalah satu-satunya putri di kerajaan Dakian. Dan kau hanyalah seekor budak anjing yang merengek-rengek. Kedatangan kaisar. Yuan Er. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Ayah, Kak Weang, jangan salahkan adik. Aku tahu, dia membenciku karena di desa Yan. Aku tidak membela dia. Jadi dia mendendam padaku. Aku. Kau berani melukai putri? Kaisar, tidak bukan seperti itu. Yang mulia, tadi Yan Chaoer bilang, mau coreng wajah putri, salah kami tak jaga putri baik-baik. Mohon yang mulia hukum kami. Dulu kukira kau gadis baik. Tak kusangka kau tega berkhianat begini. Yan Chaoer, kau tahu hukuman apa buat yang coba bunuh putri? Ayo, cambuk 300 kali. Yang mulia, jangan. Bukan begitu. Yang mulia, ini belum diselidiki tuntas. Saksi dan bukti sudah lengkap. Apalagi yang belum jelas? Aku. Susah payah cari anakku. Putri termulia di Dakian. Mana boleh dihina pelayan kecil. Aku tak bersalah. Cambuk 300 kali. Jangan. Yang mulia, aku sungguh tak mau sakiti putri. Sumpah. Maksudmu, putri yang fitnah kau?
Yang Mulia, dengar dulu penjelasannya, baru hukum nanti. Yang Mulia. Putri yang mau sakiti hamba, lihat Yang Mulia datang. Terburu-buru taruh tusuk konde di tangan hamba. Kacau. Kenapa Putri lakukan itu? Putri baik padamu. Kok bisa kau balik fakta? Ya adik. Apa salahku sampai kau benci aku begini? Kau. Aku sudah jadi putri. Kalau sungguh tak suka kau, kenapa? Pakai cara kotor begini buat balas dendam? Betul. Hamba juga ingin tahu, kau sudah jadi putri. Kenapa masih sakiti dan siksa hamba begini? Adik, aku tahu kau masih dendam soal Desayan. Aku tak tolong waktu itu. Tapi, kalau waktu itu aku maju, aku juga mati. Yang Mulia, aku sungguh tak mau sakiti putri. Mohon percaya aku. Yang Mulia, aku bicara jujur. Percayalah. Ayah, tolong, sakit. Mau makan kue persik. Tunggu. Apa barusan kau bilang? Yang Mulia, katanya dia menyebut kue khas ibu kota, kue persik. Saat kecil, Yuan Er paling suka makan kue persik. Ya, kue persik itu. Ayahanda, adik sudah tahu salah, kalau dipukul terus bisa celaka. Ampunilah dia. Ah, apa yang kupikirkan? Yuan Er-ku sudah ditemukan, bukan? Putri, Yuan Er, cepat panggil tabib. Paduka, Putri hanya kaget, tidak apa-apa. Luka di wajah juga ringan, oleskan salep. 2-3 hari akan sembuh. Syukurlah. Hah, Ada apa? Paduka. Hamba ada satu hal, tidak tahu pantas dikatakan atau tidak. Katakan saja. Sikap dan tutur kata Yuan Er kurang percaya diri. Sehari-hari gugup, bandingkan dengan Yan Cawer. Hadapi masalah tenang, tidak rendah hati juga tidak sombong, malah lebih mirip Yuan Er saat kecil. Yuan Er berhati lembut, bersikap tenang. Lagi tumbuh besar di desa Yan, lingkungan yang tertekan. Jadi, baru terbentuk sifatnya yang selalu was-was. Kalau dipikir-pikir, ini salahku padanya. Tapi tidakkah Paduka merasa dibandingkan Yuan Er? Sifat Yan Cawer yang tidak rendah hati juga tidak sombong. Tenang dan anggun, lebih mirip Putri? Mereka berdua sama-sama calon menantu keluarga Yan, tumbuh bersama sejak kecil. Yan Chao Er dalam perilaku. Sengaja meniru Yuan Er, wajar kalau agak mirip. Juga masuk akal. Wei Yang, kau terlalu banyak pikiran. Sudah. Kita keluar dulu. Jangan ganggu istirahat Yuan Er. posisi Putri adalah milikku. Weyang juga milikku. Yan Chao Er, aku takkan izinkan. Kau merebut semua yang kumiliki sekarang. Cui Er, cocok tidak tusuk kondeku dengan baju ini? Sangat cocok. Yan Erlang, kenapa kau di sini? Paduka Putri memanggilku ke istana, mana berani rakyat jelata tidak datang. Aku kira setelah jadi putri, kamu lupa padaku. Masa sih? Kamu bilang kalau jadi pejabat. Aku jadi istri pejabat. Sekarang aku jadi putri. Kebetulan butuh suami putri. Aku penasaran. Apa kamu tertarik? Kalau mau aku jadi suami putri, kenapa suruh aku berdandan seperti Kasim? Sekarang, harus selesaikan satu hal sulit dulu baru bisa jadi suami putri. Aku penasaran, berani tidak kamu? Apa? Sini. Kenapa? Kamu takut? Atau masih ada perasaan lama? Aku kasih tahu. Kalau berhasil lakukan ini, kamu jadi suami putri. Kalau gagal,
Hari ini kamu menyamar sebagai Kasim, masuk ke istana putri. Cukup untuk dihukum mati dengan disiksa. Kalau aku beritahu Kaisar, kalau liontin itu milik Yan Chao-er, kamu akan dihukum mati dengan cara ditarik kuda. Kamu, Jangan tegang. Aku mana tega. Sekarang aku dan Yan Chao-er sudah tidak mungkin lagi. Kemakmuran di masa depan bergantung padamu. bagus. Tapi soal yang kamu suruh aku lakukan, tiba-tiba aku punya ide bagus. Coba ceritakan. Kenapa mereka begitu menargetkanku? Karena Wei Ang, atau... Sudahlah, aku harus cari cara keluar dari sini. Kamu mau apa? Apalagi yang kamu lakukan? Kalau tidak bekerja dengan baik, hati-hati aku kasih. Hukuman cambuk lagi. Ini apa? Leci. Apalagi, gadis brengsek. Jangan berlebihan. Adik. Cepat bangun, tubuhmu belum pulih. Cepat istirahat. Aku tidak apa-apa. Biarkan Cui Er yang lakukan. Kamu duduk dan istirahat. Kamu mau apa? Adik, kamu pikir kemana? Aku pikir lagi, kemarin. Memang aku yang berlebihan. Ini, aku sudah menyuruh dapur istana menyiapkan kue untuk meminta maaf. Semua yang kulakukan ini memang karena cemburu padamu. Meski sekarang aku sudah menjadi putri, tapi kita sudah bertahun-tahun di keluarga Yan, menderita begitu banyak. Saat itu, aku sangat cemburu. Dengan hubunganmu dan Erlang, aku sangat berharap. Dalang juga ada di sini. Tapi aku tidak punya. Setelah masuk istana, aku juga takut Tuan Wei akan meninggalkanku. Maaf, adik. Aku sudah menemukan keluargaku. Sudah menjadi putri, sedangkan kamu masih sendiri. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Kakak. Terima kasih sudah mengatakan semua ini padaku. Jadi kamu memaafkanku? Kalau begitu, mulai sekarang anggap saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hang, Ini kue yang dihadiahkan ayahanda. Cobalah. Hang, Kamu tahu, kue dari istana ini. Rasanya benar-benar luar biasa. Satu lagi. terima kasih, Kak. Kamu, apa yang kamu berikan padaku? Kue leci, adik. Enak, kan? Aku cemburu padamu. Berani-beraninya kamu. Masuklah. Erlang, Tuan Wei Ang telah tiba. Cepat, bawa dia ke tempat sepi. Kakak Weang, silakan masuk. Kakak Weang suka makan leci? Di sini ada kue leci dari dapur istana. Sangat manis dan harum. Ini yang kamu makan. Ya, Tidak, tunggu. Aku ingat Yuan Er alergi leci. ya, waktu kecil aku memang alergi leci. Tapi, desa yang terletak di Lingnan, penghasil leci. Lama-kelamaan, sering terpapar. Jadi sembuh dengan sendirinya. Oh, begitu rupanya. Ngomong-ngomong, Kakak Weang, hari ini ada waktu untuk datang? Aku datang hari ini untuk melihat kondisimu. Sudah pulih belum? Melihatmu baik-baik saja, aku lega. Hari ini ada urusan lain, jadi aku permisi dulu. Kakak Weang, Tabib Wang. Saya datang hari ini ingin bertanya pada Anda satu hal. Jika seseorang sejak lahir alergi terhadap makanan tertentu, lalu lama-kelamaan memakannya, makanan itu, apakah mungkin sembuh? Alergi ini sulit disembuhkan, meski membaik di kemudian hari. Jika terpapar pemicu yang terlalu kuat, gejalanya bisa kambuh lagi.
Xiao Wu, Tuan memanggil saya? Besok berangkat ke Kabupaten Shouwan. Selidiki seseorang untukku. Siapa? Yan Yuniang. Masuklah. Putri. Dilempar kemana? Dilempar ke Taman Suosue. Tempat apa itu? Ada orang? Tunang, itu halaman yang sudah ditinggalkan. Katanya ada hantunya. Nyaris tak ada orang kan, Ibu? Ya, sudah sekitar 7-8 tahun. Bagus. Akhirnya kita singkirkan pengganggu ini. Sepertinya kali ini benar-benar berakhir. Daripada terus-menerus dihina, lebih baik mati saja, selesai urusan. Tapi aku tak rela. Aku belum menemukan ayah. Aku tak bisa mati begitu saja. Yang mulia, ada masalah. Hari ini, saya mengunjungi adik Yuan Er. Mana Yuan Er? Putri pergi memberi salam pada permaisuri pagi-pagi. Sampai sekarang belum kembali. Kalau begitu, saya akan berkunjung lain hari. Adik Yuan Er. Kenapa cuma kamu sendiri yang menyapu? Mana Yan Cawer? Hamba menjawab, Tuan Wei. Dia hilang sudah beberapa hari. Omong kosong apa? Awas kena cambuk. Mia Oniang. Yan Cawer pergi kemana? Tuan Wei, pertanyaan Anda ini, bagaimana hamba tua ini bisa tahu? Dia pergi kemana? Mungkin. Bersembunyi di sudut mana? Malas-malasan. Mia Oniang, kuingatkan kamu. Ini istana, bukan desa Yan. Tempatmu bertindak semaumu. Jika Yang Mulia tahu kamu melakukan hal yang melanggar aturan istana, tahukah kamu akibatnya? Aku tanyakan sekali lagi. Yan Cawer sebenarnya ada di mana? Tuan Wei, tenangkan amarahnya. Hamba tua ini, beberapa hari lalu melihatnya masuk ke Taman Suosue. Lainnya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Taman Suosue. Apa? Taman Suosue? Pelayan. Berangkat ke Taman Suosue. Yuan Er. Kenapa kamu ada di sini? Adik Cao Er sudah hilang beberapa hari. Aku hampir mati khawatir. Baru saja dengar dari Miao Niang, dia mungkin datang ke Taman Suosue. Jadi aku buru-buru ke sini. Bagus juga, ada seseorang yang sebaiknya kamu temui. Ayah, ini adik. Kamu manusia atau hantu? Aku tentu manusia. Tapi menurut rencana Putri, sekarang aku seharusnya sudah jadi hantu, ya? Omong kosong apa itu? Cao Er. Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Aku. Ayah? Aku periksa adik Cao Er dulu, apakah di tubuhnya ada luka-luka? Baiklah. Kalau begitu, aku dan Wei Ang keluar dulu. Yang Mulia. Taman ini sudah 10 tahun tidak dikunjungi, ya? Tak disangka jadi sebegitu rusaknya. Iya. Sejak adik Yuan Er hilang, Permaisuri Salju menyalahkan Yang Mulia, bersumpah tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Sejak itu, tidak mengizinkan Yang Mulia datang ke sini. Dia benar-benar membenciku. Ya. Aneh. Kenapa tidak terlihat dia? Mungkin di aula belakang. Ayo. Kita temui dia. Kalau dia tahu putrinya kembali, pasti sangat senang. Hanya saja tidak tahu. Masih bisa mengenali Yuan Er atau tidak? Pasti bisa. Ikatan antara ibu dan anak kandung adalah naluri alamiah. Kadang, hanya dengan perasaan. Sudah bisa mengenali anak sendiri. Aku peringatkan, di hadapan ayahku, lebih baik jangan banyak bicara sembarangan. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Yang Mulia tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Kau benar, ayahanda pasti marah jika tahu aku melakukan ini. Tapi menurutmu, apakah dia akan menyalahkanku demi seorang wanita yang bahkan tidak punya orang tua? Mengapa kau berani mengambil risiko membuat Kaisar marah? Hanya untuk menyusahkanku? Menyusahkan? Kata-katamu terlalu ringan. Aku ingin
Kau hilang dari dunia ini. Aku tidak mengerti. Tidakkah kau merasa kakak Weang terlalu baik padamu? Aku kan putri. Kau cuma wanita biasa, apa hakmu bersaing denganku untuk suami? Kau salah paham pada Tuan Wei. Jika kau membenciku karena alasan ini, aku bisa pergi dari istana. Gadis nakal, jangan ganggu putriku. Dia manusia atau hantu? Niang-niang. Wanita gila. Beraninya kau? Tahukah kau siapa dia? Dia putri Dakian. Putri palsu. Diam. Putri palsu, kau diam. Kalian berdua, robek mulutnya. Tidak boleh. Kau siapa? Berani melawan perintah putri? Kalian tidak boleh memukulnya. Bangun. Kalian tahu siapa dia? Wanita gila. Peduli apa aku siapa dia? Dia Niang-niang Sue, istri pertama kaisar. Dia ibumu. Apa omong kosong? Aku putri terhormat. Mana mungkin punya ibu kandung seperti ini? Yan Chao. Bagaimana kau tahu ini? Dia yang bilang sendiri. Hahaha. Kau percaya omongan wanita gila? Hahaha. Memang aku pernah dengar tentang hal itu. Ku dengar, Niang-niang Sue adalah wanita paling dicintai kaisar. Dulu, kalau bukan karena putri hilang dan Niang-niang Sue menyalahkan kaisar, mereka berdua bersumpah tak akan bertemu lagi seumur hidup. Posisi permaisuri pasti milik Niang-niang Sue. Kalau begitu, jangan-jangan wanita gila ini benar-benar Niang-niang Sue? Masa sih? Ini kan jelas istana terpencil. Lagi pula, kaisar sangat menyayangi putri. Mana mungkin membiarkan ibu kandung putri tinggal di tempat yang bahkan anjing pun tak mau tinggal. Oh, Yan Chao. Aku tahu. Kamu ingin memanfaatkan wanita gila ini untuk membalas dendam pada putri. Benar kan? Aku tidak. Bajingan, penipu, semuanya palsu. Diam. Putri palsu, kamu masih bicara. Hati-hati ku hajar kamu. Serang. Pukuli sampai dia diam. Ratu Suefei. Bahkan jika kamu bunuh aku, kamu tetap putri palsu. Jika dia benar Ratu Suefei, kalian semua akan menyesal. Jika dia benar Ratu Suefei, maka kita pasti tamat. Untuk berjaga-jaga. Kamu ingin membunuhnya. Ini tidak baik. Ini istana dingin, bagaimanapun dia masih wanita kaisar. Lalu apa? Bukankah ayahanda sudah pergi? Tapi, mungkinkah kamu tidak ingin menjadi ibu mertua pangeran? Atau kamu ingin anakmu di istana menjadi kasim palsu seumur hidup? Ibu. Baik. Nak, sini bantu. Lepaskan dia, Ratu Suefei. Asue, meski sudah gila, masih ingat menghindari aku. Jangan sedih, Kaisar, Wei Ang. Segera cari Ratu Suefei. Lepaskan Ratu Suefei. Suara apa itu? Di sana, sepertinya Ratu Suefei berhenti. Ratu Suefei. Asue. Jangan takut, jangan takut. Ada apa ini? Yan Chao, siapa yang suruh kamu ke sini? Mengganggu Ratu Suefei? Kaisar, itu putri dan Miao Niang. Mereka tipu aku makan kue leci, lalu manfaatkan. Gejala alergiku, buang aku di sini tunggu mati. Mereka baru saja ingin buang Ratu Suefei ke sumur. Bangsat, tahukah kamu ini siapa? Ini ibumu sendiri. Berbuat semena-mena seperti ini sudah kejahatan besar. Bukan begitu. Semua ini perbuatan Nyaonyang. Dia yang bertindak sendiri. Melempar Yan Chao ke taman Susue juga dia. Yang ingin melempar Nyonya Sue ke sumur bukan. Kaisar bukan? Tidak, berani kau bilang. Melempar Nyonya Sue ke sumur, bukan ide kamu. Itu ideku, ayah, dia mengaku. Pengawal. Kaisar bijaksana, Kaisar. Miao Niang sengaja merencanakan pembunuhan Dayang.
bahkan berniat membunuh Nyonya Sue, hukum pancung. Kaisar, ampun Kaisar, Kaisar, anakku. Ibu mohon, anakku. Kaisar, Kaisar bijaksana, ini semua rencananya sendiri. Tak ada hubungan dengan hamba, mohon Kaisar hukum mati. Perempuan jahat yang melawan atasan ini. Lapor Kaisar, orangnya sudah mati. Buang keluar istana. Baik. Yuan Er, kemarilah. ibu. Anak pantas mati. Tidak mengenali ibu. Sue. Ini Yuan Er kita, dia sudah kembali. Suamiku, kau terlalu bodoh, dia bukan anak kita. Apa maksudmu? Ku bilang, gadis ini pura-pura jadi anak kita. Ibu. Ibu tidak kenal Yuan Er lagi. Kamu bukan Yuan Er, kamu palsu, suamiku. Lihat, betapa manisnya anak kita. Wanita gila, hampir membuatku mati ketakutan. Yuan Er. Jangan salahkan ibumu. Sejak kau hilang, dia tak bisa tidur tiap malam. Tak lama kemudian, dia jadi gila. Aku tahu, karena aku, ibu selir jadi begini. Ayah tenang, aku pasti merawat ibu selir dengan baik. Ayah senang kau punya bakti seperti ini. Bolehkah aku bawa ibu ke istana putri? Baiklah, kalian ibu anak memang harus lebih dekat. Mungkin ini baik untuk penyakit ibumu. Ibu, kita pergi dari sini ya. Tidak, aku tak mau pergi. Ibu. Ibu benar-benar tak mau Yuan Er lagi. Kamu bukan Yuan Er, kamu palsu, kamu. Nona Putri Salju, ikut kami pulang yuk. Kamu ikut juga. Aku temenin kamu. Yan Cawer, si bocah itu. Karena Nona Putri Salju suka banget sama kamu. Mulai sekarang, temani dia yang rajin ya. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba sangat senang. Palsu ya tetap palsu. Sembunyiin sekeras apapun, tetap ketahuan. Ibu kandungnya. Iya kan, Su Yunyang? Wanita ini nggak biasa. Gila sekian lama, masih bisa ngenalin. Anak kandungnya sendiri. Permaisuri, maksud perkataanmu apa? Kamu sendiri nggak sadar? Aku sepertinya nggak pernah menyinggung permaisuri. Kenapa sampai fitnah aku gini? Tanya hati, aku fitnah kamu? Kamu nggak takut aku lapor ke ayahanda? Yang harus takut, kamu kali. Ngaco, aku takut apa? Su Yunyang, asal pinggiran ibu kota. Umur 7 tahun. Dijual ayah kandungnya seharga 10 keping ke pedagang budak, lalu pindah-pindah. Terjual ke keluarga yang di desa Yan, jadi calon menantu. Sejak itu ganti nama jadi Yan Yunyang. Kamu tahu dari mana? Beraninya rakyat jelata menipu Yang Mulia. Mengacaukan garis keturunan kerajaan, dosa besar. Permaisuri, ampun. Ini salah Yunyang yang kurang ajar. Mohon Permaisuri jangan kasih tahu Yang Mulia. Aku rela jadi apa aja, balas budi sama Permaisuri. Tahu kenapa kamu ketahuan? Karena caramu kurang kejam. Kamu mau bunuh Cui Zhiwan, tapi nggak tega. Ingat, rumput hilang akar. Tumbuh lagi kena angin. Kalau aku jadi kamu, langsung gas, habiskan. Bunuh Cui Zhiwan, selesai masalah buat selamanya. Bukannya kamu bilang dia alergi leci, ditinggal aja di situ. Pasti mati. Iya. Waktu aku tinggalin dia kemarin, dia udah mau mati. Wanita itu emang rejeki. Jangan-jangan Putri Salju yang nyelamatin? Cewek gila, gimana bisa nyelamatin? Salah kamu semua. Iya, salah aku semua. Terus sekarang gimana? Nggak bisa. Cewek ini udah nggak boleh dibiarin hidup. Kalau aku jadi kamu, langsung gas, habiskan.
Bunuh Cui Ziwan, hilangkan masalah selamanya. Kamu masih mau berkudakan? Tentu saja mau. Kalau begitu bunuh Yan Chaoer. Aku akan langsung minta kepada ayahanda untuk jadikanmu menantu kerajaan. Aku yang akan bunuh dia. Ini, Kenapa jadi penakut sekarang ya? Rupanya, kamu cuma bisa bicara doang. Coba pikir, setelah bunuh Yan Chaoer. Aku jadi putri kerajaan yang sebenarnya, dan kamu, sebagai menantu kerajaan suamiku. Posisi kamu hanya di bawah 1 orang, dan di atas ribuan orang. Erlang, entah sekarang ataupun nanti, kamu harus selalu lindungi aku, oke? kamu benar. Yan Chaoer tidak boleh dibiarkan hidup malam ini. Kita harus buat dia hilang dari dunia ini selamanya. Nyonya Suefei. Terima kasih sudah menyelamatkan aku di Taman Susue, tapi aku akan segera pergi dari sini. Jangan pergi, jangan pergi. Nyonya Suefei, kalau tidak cepat pergi, pasti akan dibunuh oleh putri. Tenang saja, akan ada orang lain yang menjagamu. Yuan Er tidak mau pergi. Nyonya Suefei, putrilah yang sebenarnya Yuan Er. Aku cuma pelayan biasa. Liontinku. Ini liontinku. Nyonya Suefei, maafkan aku. Liontin, kamu sangat cantik. Bolehkah aku melihatnya sebentar? Kalau begitu lihatlah sebentar. Cantik kan? Nyonya Suefei, aku juga punya liontin yang persis sama. Tapi sayangnya, aku sudah menggadaikannya. Kamu bohong. Liontin ini cuma aku dan Yuan Er yang punya. Jangan-jangan, akulah putri kerajaan yang sebenarnya? Setelah kita bertemu hari ini, kamu pergi ke Pegadaian kan? Pantas saja Yunyang beberapa kali menargetkan aku. Bahkan mau membunuhku. Ternyata semua karena dia telah merebut posisi putriku. Kalau terus mengalah, cepat atau lambat kita akan dibunuh olehnya. Yuan Er, di mana liontin Emyu? Bu, aku pasti akan mengembalikan apa yang hilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Ambil kembali semuanya. Erlang. Kamu. Panggil aku. Ini aku Erlang. Bisakah kamu datang sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Ah. Masuklah. Erlang. Tentang mencari keluarga ini, aku ingin minta tolong padamu. Mencari keluarga. Bukankah kau minta Tuan Wei membantumu? Tidak ada kabar, mungkin Tuan Wei sibuk dengan urusan dinas. Tidak punya banyak waktu, tapi Erlang. Aku sangat ingin menemukan ayahku. Aku ingin segera pergi dari sini. Begini, Bukankah ini baik untuk kalian semua? Apapun yang ingin kalian lakukan. Aku tidak akan menghalangimu lagi. memang benar kata-katamu. Tapi aku tidak bisa membantumu. Erlang, bukankah kamu selalu menginginkanku? Jika kamu mau membantuku, malam ini akan kuberikan padamu. Baiklah. Aku akan membantumu. Nona Yan Chaoer, apakah kau di dalam? Kau mencelakaiku. Hei kamu, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Yan Erlang, berani sekali kau. Yan Erlang, apa hukumannya? Putri, tolong jelaskan pada Tuan Wei. Keadaan tidak seperti yang dia pikirkan. Apa yang terjadi? Dia bilang putri ada urusan denganku saat aku membuka pintu. Dia menerobos masuk untuk... Kau, Yan Erlang, kau pikir ini tempat apa? Katakan, bagaimana caramu masuk istana tanpa dikebiri? Aku.
Ini Putri. Putri yang memanggilku masuk istana. Erlang, mengingat hubungan kakak ipar, aku izinkanmu bekerja di istana. Tidak kusangka kau ternyata berniat jahat. Kakak Weang, cepat, bunuh dia. Kau tega mengkhianati setelah sukses. Baiklah. Paling-paling kita semua mati bersama. Tuan Wei yang bijaksana, itu adalah Putri. Datang untuk membunuh Yan Chao Er. Sebenarnya dia. Yan Erlang menghindari pemberian terlebih dahulu. Menghina dan merencanakan pembunuhan Yan Chao Er setelahnya. Sepatutnya dihukum mati di tempat. Bawa dia keluar. Adik Chao Er, kamu tidak apa-apa? Terima kasih, kakak, telah membelaku. Laki-laki itu tidak bisa diandalkan. Kakak tentu saja harus membela adik. Yang Mulia Putri, ada keperluan apa? Mohon bantuan permaisuri. Saya mengapa harus membantumu? Sepengetahuan saya, Anda dan Kaisar sudah dekat sejak kecil. Siapa sangka? Tiba-tiba muncul selir Sue, merebut kasih sayang Kaisar dari Anda. Anda tidak benci dia? Dan putrinya? Kamu cukup cerdik juga. Kalau begitu, saya kebetulan punya rencana. Beberapa hari lagi tanggal 15. Saat itu, kamu dengan alasan sembahyang dan mendoakan. Tipu Yan Chao Er untuk keluar istana. Saya akan atur pembunuh bayaran, bunuh Yan Chao Er. Hilangkan ancaman. Kalau begitu terima kasih, Yang Mulia. Jika ini berhasil, mulai sekarang, saya siap diperintah Yang Mulia. Kebetulan ada hal yang perlu kamu lakukan. Apa itu? Kamu tahu kenapa selir Sue masih hidup? Mungkin karena dia selir kesayangan Kaisar? Salah. Itu karena dia gila. Oh, sekarang? Menurutku dia pura-pura gila. Dia terlalu waspada padaku, tidak cocok aku yang lakukan langsung. Saya harap kamu bisa mencobanya. Dengan begitu, urusanmu baru akan saya bantu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Katanya, dia punya penyakit aneh, persepsi tidak bingung. Tidak kenal siang malam, tidak tahu panas dingin. Kamu coba dia. Baik. Ibu, sini saya cuci kaki ibu. Nyaman tidak? Ibu, ingat ya nanti. Saya ini putri ibu, Cui Zhiyuan. Kamu ngapain? Wanita jahat. Mau pura-pura jadi putriku lagi? Kamu wanita jahat. Kamu wanita gila. Aku kasih tahu, kalau kamu bicara sembarangan lagi. Hati-hati aku tusuk mulutmu. Kamu nakalin aku kasih tahu putriku. Putri, ada apa? Saya mau cuci kaki ibu, tapi airnya tumpah. Nona Putri Salju, aku akan ambil air lagi. Kita cuci ulang. Bagaimana? Baik. Besok tanggal 15, aku berencana pergi ke Kuil Chien untuk berdoa dan mendoakan ayahanda dan ibunda. Kamu ikut denganku? Ya. Yuan Er, boleh aku masuk? Kakak Weang, masuklah. Dengar-dengar adik sakit, aku... Mungkin, kemarin malam kena angin malam, tidur sebentar sudah jauh lebih baik. Maaf. Aku tidak tahu adik sedang tidur siang. Aduh, Kamu kenapa? Tidak enak badan di mana? dadaku sesak. Kalau begitu aku akan panggil tabib. Tunggu. Hal kecil seperti ini. Mana perlu repot-repot mengganggu tabib. Tolong pijatkan saja untukku. Sang putri tidak apa-apa. Wei Ang pun lega. Aku masih ada urusan. Permisi dulu. Kakak Weang,
kamu cepat atau lambat akan jadi milikku. Tuan Wei. Selama ini, kamu sudah banyak membantuku. Aku buatkanmu kue, sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih, adik Cawer. Putri, hari hampir gelap, kalau tidak segera pulang. Baginda Kaisar dan Nona Putri Salju pasti khawatir. Tunggu sebentar lagi. Kenapa pembunuh bayaran belum muncul? Jangan-jangan permaisuri mempermainkanku. Datang, Ada pembunuh bayaran. Lindungi sang putri. Putri, mereka bukan orang biasa. Kita kabur naik kereta kuda. Terlambat, kamu tidak bisa lari. Kamu yang atur ini? Di jalan menuju alam baka, jangan salahkan aku. Tunggu. Lihat baik-baik, aku ini putri. Entah kamu putri atau putra mahkota, Tuan kami sudah perintahkan. Bunuh semuanya, jangan tinggalkan satu pun. Dia bayar kalian berapa? Aku gandakan. Nona kecil, kamu masih belum paham situasi di istana. Apa kami melakukan ini untuk uang? Bos, ini kan putri, sayang kalau dibunuh. Mending kita main dulu. Iya juga ya. Aku belum pernah merasakan nikmatnya putri bangsawan. Lalu bagaimana dengan ini? Seorang wanita desa biasa, langsung bunuh saja. Kakak, Jika kalian membunuhku, majikan kalian akan menyesal. Apa maksudmu? Yang mulia Kaisar sudah tahu kebenarannya. Jika aku masih hidup, majikan kalian mungkin masih bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan mempertahankan posisinya sekarang. Tapi jika aku mati, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk memperbaiki keadaan. Dan pasti akan dikejar sampai ke ujung dunia. Jika Kaisar tahu yang sebenarnya, apakah wanita ini bisa bertahan hidup sampai sekarang? Menurutmu, kenapa kali ini bukan Tuan Wei yang memimpin? Bos, mau tidak kita tahan mereka dulu? Kirim orang untuk minta petunjuk lagi pada majikan? Sudahlah. Perintah majikan adalah perintah. Serang. Selamatkan putri. Tangkap hidup-hidup. Bawa kembali dan interogasi dengan ketat. Cepat bantu putri naik kereta. Nona Cawer, bagaimana kau tahu putri dalam bahaya? Dalam perjalanan berdoa, putri dalam bahaya. Karena akulah sang putri. Yunyang berusaha mati-matian untuk membunuhku. Karena takut aku bertemu dengan Kaisar. Kali ini berdoa. Dia memintaku menemaninya juga untuk menyingkirkanku. Tapi aku tidak punya bukti. Liontin Gio pembuktian identitasku. Juga sudah kugadaikan. Jika Tuan Wei tidak percaya padaku, silakan bunuh saja aku. Bolehkah? Aku melihat bekas luka di bahu kananmu. Hormat pada Yang Mulia Putri. Silakan bangun. Jujur saja, Putri, sejak Yunyang masuk istana, aku sudah curiga dengan identitasnya. Sayangnya tidak ada bukti pasti. Setelah kembali kali ini, aku akan segera melapor pada Yang Mulia. Agar kalian bisa bertemu sebagai ayah dan anak. Belum saatnya. Target pembunuh kali ini bukan hanya aku sendiri, tapi juga ingin menyingkirkan Yunyang sekaligus. Aku hanya berharap Tuan Wei bisa membantuku diam-diam. Menunggu saat yang tepat. Hamba pasti akan mengorbankan segalanya. Yang Mulia, pembunuh yang dikirim gagal. Apa? Sekumpulan sampah? Cepat pergi. Baik. Permaisuri, apa maksud Yang Mulia sebenarnya? Aku tulus ingin bersekutu denganmu. Tapi tak disangka, kau juga ingin membunuhku. Ada hal seperti ini? Mungkin pembunuh yang dikirim salah paham. Kata-katamu itu, bahkan anak 3 tahun pun tidak percaya, Yang Mulia Permaisuri. Mengapa kamu menipu saya seperti ini? Jika kamu tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, prioritas utama saat ini adalah membunuh putri kerajaan yang sebenarnya. Kalau begitu, selamat ya Yang Mulia Permaisuri, Yunyang. Permisi dulu. Apa kamu tidak takut saya memberitahu Kaisar? Apa yang harus saya takuti? Jangan berpikir saya tidak tahu. Tahun itu, kamulah yang menyuruh orang menculik putri. Ternyata saya meremehkanmu. Tapi, aku ingatkan kamu soal pembunuhan ini. Sudah mengejutkan musuh. Jika tidak membasmi sampai akar, cepat atau lambat akan ketahuan. Kakakku adalah pejabat penting di istana, saat itu aku paling hanya akan dipecat. Sedangkan kamu akan dihukum potong menjadi ribuan potong. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan dengan baik apa yang harus dilakukan.
Mohon Yang Mulia Permaisuri beri saya kesempatan lagi. Sepertinya, kamu tidak terlalu bodoh. Keadaannya memang seperti itu. Sungguh berani sekali, berani mau membunuh Yuan Er. Lain kali, mereka pasti berani membunuhku juga. Wei Ang, lanjutkan penyelidikan. Aku mau lihat siapa yang sebenarnya, yang bahkan tidak menghiraukanku. Di matanya, Hamba menerima perintah. Yan Chao Er. Kamu tetap tenang di saat bahaya, menghalangi pembunuh. Memberi waktu bagi Wei Ang. Menyelamatkan Yuan Er. Ini adalah jasa besar, aku akan memberimu hadiah. Yang Mulia, budak perempuan ini ada hal yang ingin dilaporkan. Bicaralah. Pembunuh itu mengatakan bahwa Yan Chao Er yang menyogoknya. Tujuannya adalah untuk membunuh putri. Apakah ucapan ini benar? Sungguh benar sekali Yang Mulia. Berani sekali. Penjaga, bawa Yan Chao Er ke penjara. Eksekusi dalam beberapa hari. Yang Mulia, bukan aku. Yang Mulia, dialah putri Anda Yuan Er. Ayahanda, semuanya wanita ini yang ingin menjebak hamba. Bahkan kakak Wei Ang juga terpesona olehnya. Wei Ang. Aku awalnya memiliki harapan besar untukmu. Jika kamu tidak bertobat segera, aku akan memenggal kepalamu bersamanya. Bunuh saja jika mau, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Wei. Wanita desa memang seperti itu, kejam dan tidak punya akal. Demi urusan ini, dia bisa melakukan apa saja. Baiklah. Jangan bicara lagi, eksekusi sekarang. Yuaner, jangan ganggu Yuanerku. Asue, Yuan Er ada di sini. Ibu, aku Yuan Er yang sebenarnya, kau penipu. Kau bukan Yuanerku. Yang Mulia, Permaisuri Sue sudah gila sejak lama, jangan sampai merusak hubungan Anda dengan Yuaner. Prajurit, bawa Permaisuri Sue keluar. Tuan, aku terlambat, sudah ketemu? Kaisar, hamba punya bukti, silakan lihat. Yang Mulia, Yunyang sebenarnya putri keluarga Su di pinggiran kota. Dulu untuk biayai pengobatan adiknya. Dia dijual ke pedagang budak, tapi kejahatan terbongkar. Dari 3 pedagang budak yang baru saja hamba tangkap. Salah satunya adalah yang dulu memperdagangkan Yunyang. Saat ini dia menunggu di luar istana. Dia bisa membuktikan, Yunyang bukan putri bangsawan, melainkan putri keluarga Su. Ayah, jangan biarkan Wei Ang berulah lagi. Mari kita dengar saksi dulu baru berdebat. Panggil saksi. Jangan takut, katakan pada Kaisar, 10 tahun lalu. Orang yang kau jual dari keluarga Su ke keluarga yang di desa Yan. Apakah namanya Su Yunyang? Jawab Kaisar. Hamba ingat, keluarga Su punya anak perempuan bernama Su Chao Er. Setelah dijual ke keluarga Yan, istri keluarga Yan mengganti namanya menjadi Yan Chao Er. Ulangi, dulu kau jelas-jelas tidak bilang begitu. Dulu kau jelas bilang gadis itu namanya Su Yunyang. Tuan, Anda salah ingat, tidak mungkin. Kaisar, pasti Yunyang yang berbuat curang. Dia pasti sudah menyuap pedagang budak ini. Ayah, hamba bersumpah, belum pernah lihat orang ini. Jangan berkelit lagi. Dulu kau yang pura-pura jadi Yan Chao Er dengan liontin mutiara, menipu Kaisar. Liontin ini memang milikku. Tidak, liontin ini milikku. Ayah yang memberikanku. Aku pakai liontin ini sejak kecil, waktu desa yang kelaparan. Keluarga tak punya uang untuk makan. Aku bawa ke pegadaian dan tukar dengan uang. Kamu ngomong sembarangan. Kalung ini aku gadaikan untuk yang elang. Biaya perjalanannya ke ibu kota ujian. Ditukar dengan 1 tael perak. Tunggu dulu. 1 tael perak? Kamu tahu nggak? Kalung ini terbuat dari mutiara duyung, sangat berharga. Masa cuma bernilai 1 tael perak? Pemilik pegadaian bilang, ini cuma kalung batu biasa. Cuma bernilai 1 tael. Ayah, Yan Chao Er sama sekali nggak tahu nilai dan bahan kalung ini. Jadi, kalung ini bukan miliknya. Yan Chao Er, kamu bilang ayahmu kasih kalung ini. Kamu masih ingat wajah dan nama ayahmu? Yang Mulia, hamba dijual saat masih kecil. Aku ingat samar-samar ayah yang gantungkan kalung ini di leherku. Tapi, soal wajah dan nama ayah, sungguh sudah lupa. Omong kosong. Bebas aja kamu ngarang cerita. Yunyang, jangan kira dengan sogok maklar budak, aku nggak bisa apa-apa.
Xiao Wu. Bawa pemilik pegadaian masuk. Hamba bersujud menghadap Yang Mulia. Kamu pemilik pegadaian di Shouan City? Benar, hamba. Zen ingat, kamu yang terima barang jaminan putri. Kalung Mutiara Duyung. Ya, Kamu juga bilang, waktu itu Yuniang yang ke pegadaian. Yuniang adalah pemilik kalungnya, ya? ini. Ini surat gadai kalung Mutiara Duyung. Di sini tertulis jelas. Ada tulisan dan cap jempol Yan Chaoer. Artinya, yang gadai kalung waktu itu adalah Yan Chaoer, pemilik aslinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang Mulia, hamba berdosa. Pikir baik-baik sebelum jawab. Jangan bohong. Katakan, waktu di Shouan County, kenapa bilang kalung Mutiara Duyung ini milik Yuniang? Kamu tahu hukuman menipu kaisar? Bisa dibasmi 9 marga. Tidak. Yang Mulia, permaisuri. Mana berani hamba menipu. Kalung Mutiara Duyung ini memang milik Yuniang. Apa? Katakan lagi sekali. Yang Mulia, liontin ini milik Yuniang. Yuniang adalah putri yang sebenarnya. Lalu bagaimana penjelasan tentang surat gadai ini? Ini palsu. Rakyat jelata tidak pernah melihat surat gadai ini. Kamu, keluarkan dia dari sini. Yang Mulia, Wei Ang. Aku masih ingat dulu. Kamu dan putri tumbuh bersama sejak kecil. Aku berniat menikahkan putri denganmu, tapi kamu malah bersekongkol dengan seorang dayang. Berulang kali. Menfitnah identitas putri. Aku sangat kecewa padamu. Penjaga. Masukkan Wei Ang ke penjara. Besok sore, bersama Yan Chaoer. Dipancung bersama. Yang Mulia, Bu, Asue. Asue. apakah kamu tidak apa-apa? Yuaner jangan takut, Bu ada di sini. Asue, kamu. Jika aku tidak sadar kembali. Yang Mulia, 10 tahun yang lalu kamu kehilangan Yuanerku. 10 tahun kemudian, kamu mau membunuh dengan tanganmu sendiri. Yuanerku? Asue, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apakah kamu tidak tahu identitas Yuaner? Aku punya cara untuk memverifikasi identitas Yuaner. Liontin itu telah menyerap darah ujung jari Yuaner. Mutiara Duyung biasanya terlihat sama seperti batu biasa. Tapi jika diteteskan darah ujung jari Yuaner, ia akan bersinar terang. Coba saja pada Yuaner yang asli. Kita akan langsung tahu. Penjaga, ambilkan belati. Ayahanda, Keluarkan tanganmu. Yuan Er. Kamu benar-benar Yuan Er-ku. Yuaner, jangan takut. Bu, Asue. Tabib istana. Yuniang sudah dimasukkan ke penjara. Eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan di hari lain. Status putri. Akhirnya kebenaran bisa terungkap. Yuan Er, jangan terlalu khawatir. Denganmu yang merawat di sampingnya, Nona Ratu Sue. Pasti akan membaik. Tuan Wei, terima kasih banyak. Aku sudah menemukan keluargaku. Ini tugasku. Kaisar datang. Hormat pada Kaisar. Berdirilah. Yuan Er, bagaimana keadaan ibumu? Kaisar.
Nona Ratu Sue sudah lama tubuhnya lemah. Ditambah lagi luka baru di kepalanya kali ini. Tabib istana bilang, butuh istirahat beberapa hari lagi. Ini semua salahku. Akulah yang menyakiti kalian berdua, ibu dan anak. Yuan Er. Bisakah kau memaafkan ayah? Aku tidak bisa. Aku kira ayah akan melindungiku, menyayangiku. Tapi saat bertemu ayah, ternyata sama saja seperti keadaan di desa Yan. Anggap saja Yan Cawer. Tidak punya ayah, lebih baik. Yuan Er, ayah pasti akan menggantinya. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Yuan Er. Ratu, tolong aku. Sampai sekarang, bagaimana aku bisa menolongmu? Kalau kau tidak menolongku, aku akan bocorkan rahasiamu. Bukan tidak mungkin menolongmu. Tapi, sekarang katakan padaku. Masalahku, selain kamu, siapa lagi yang tahu? Itu tidak bisa kukatakan. Kalau ku beritahu, kau akan membungkamku. Kemana aku harus mengadu? Yang penting kau tahu. Selama aku mati, semua rahasiamu akan diketahui seluruh dunia. Saat itu, lihat saja bagaimana caramu. Kalau begitu tunggulah. Aku akan cari cara. Tapi ingat, masalah ini jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menolongmu. Wei Ang. Katakan. Bagaimana caranya agar Yuan Er memaafkanku? Yang mulia. Yuan Er bukan orang yang berhati keras. Tapi kalau kondisi Nona Ratu Sue tidak membaik, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan Yang Mulia. Ini semua kesalahan hamba. Yang Mulia, hamba masih ada satu hal yang ingin dilaporkan. Saat itu, saat para pembunuh menyerang Putri, target mereka sepertinya adalah Putri. Dan Yunyang berdua. Maksudmu ada orang lain? Yunyang baru saja masuk istana, tidak mungkin secepat ini. Membina kekuatannya sendiri, para pembunuh itu melihat situasinya tidak memungkinkan. Bahkan bunuh diri untuk menutup mulut. Bisa dilihat, mereka bukan preman biasa. Sesederhana itu. Sungguh keterlaluan. Selidiki tuntas. Pastikan mereka dicabut sampai ke akar-akarnya. Baik. Yuan Er, sudah makan? Aku bawa sedikit makanan. Semua kesukaanmu. Waktu kecil dulu, kamu paling suka makan tanghulu. Masih ingat? Tidak ingat. Yuan Er. Kaisar. Yuan Er. Dulu ayah yang tidak baik. Membuatmu hilang. Juga tidak bisa merawat ibumu dengan baik. Kali ini, anggaplah sebagai usaha ayah untuk menebus kesalahan. Kamu? Ya, aku? Kenapa? Terlihat kaget sekali. Kakakku sebentar lagi akan datang membawa orang. Ini pemberontakan. Ini kejahatan yang pantas dihukum 9 generasi. Ya, persis seperti yang kamu lakukan dulu. Tapi, kamu juga tidak membasmi 9 generasi, kan? Kenapa? Selama ini, bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Bahkan menjadikanmu permaisuri. Salahkan saja putri kesayanganmu ini. Ayo, bunuh mereka. Yuan Er, jangan takut. Kali ini, ayah pasti akan melindungimu. Hubungan ayah anak yang sangat mengharukan. Kalau begitu, temuilah di neraka. Kenapa kamu? Di mana kakakku? Yang Mulia. Menteri Pertahanan bersekongkol dengan permaisuri merencanakan kudeta, kini telah dihukum mati. Bagus. Yang Mulia, hamba mohon ampuni hamba kali ini. Semua dipaksa kakak hamba, Yang Mulia. Bicara manis. Peristiwa pembunuhan terhadap Yuan Er yang lalu, juga dipaksa kakakmu? Yang Mulia, hamba dan Yuan Er tidak ada permusuhan. Mengapa hamba akan menyakitinya, Yang Mulia? HMPH. Bawa dia ke sini. Yang Mulia, jangan percaya omong kosong dia. Dia hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Menuduh orang secara sembarangan. Permaisuri, kamu tidak mau menyelamatkan aku. Lalu tidak bolehkah aku menyelamatkan diri sendiri? Yang Mulia, semua ini perintah permaisuri. Awalnya aku pikir,
Dia hanya ingin membunuh Putri Yan Chaoer. Tapi tidak menyangka, dia juga ingin membunuhku. Yang mulia, hamba sudah menyelidiki semua senjata. Semuanya berasal dari kepercayaan kakak permaisuri. Apalagi yang mau kamu katakan? Yang mulia, hamba hanya salah paham sesaat, Yang mulia. Aku takut jika kamu menemukan putri kita dan nanti mengabaikan aku, Yang mulia. Masih berdalih. Suruh mereka masuk. Yang mulia, ampunilah aku, Yang mulia. Semua ini tugas yang diberikan permaisuri. Awalnya kami berencana untuk langsung membunuh Yan Chaoer, tapi aku yang tamak uang, jadi menjualnya ke keluarga yang di desa Yan. Ampunilah aku, Yang mulia, ampunilah aku. Berani sekali. Dari mana orang jahat ini? Omong kosong penuh. Yang mulia, kita adalah keluarga. Aku sangat mencintai Yuaner. Bagaimana mungkin aku mencelakai dia? Yang mulia, bukan. Ibu, Asue, ibu. kamu sudah sadar. Katakanlah, saat itu Yuaner secara tidak sengaja melihat. Dia bekerja sama dengan kakaknya untuk mengkhianati kamu. Makanya dia dengan sengaja ingin membunuh kita ibu dan anak. Dia memberinya obat ke dalam makanan yang aku makan. Membuatku menjadi gila. Jadi, semua ini adalah yang kamu rencanakan di belakang layar. Hati yang sangat jahat. Yang mulia, tolong lihat atas dasar ikatan pernikahan kita selama bertahun-tahun. Ampunilah hamba, Yang mulia. Aku tidak akan percaya kamu lagi. Akhiri hidupmu sendiri. Yang mulia, Apakah kamu ingin aku menyeretmu ke gerbang selatan untuk dipenggal kepala? semua karena wanita jahat ini. Yang mulia, Yang mulia, Ayah, Yuaner, akhirnya kau mau memanggilku ayah. Sudah kukatakan. Kali ini ayah pasti akan melindungimu. ayah, Yuaner mengerti. Jangan katakan lagi. Ayah yang paling baik padaku. Asue, Ibu. Ayah. dengan resti langit, atas titah kaisar. Putri Cui Zhiyuan. Dahulu karena kesalahan takdir, terdampar di antara rakyat, mengalami berbagai penderitaan. Namun tetap tak mengubah sifat baiknya, kini dinobatkan sebagai putri penegak negara. Dianugerahi pernikahan dengan Panglima Pengawal pertama Wei Ang, demikian titahnya. Ananda menerima titah. Terima kasih atas kemurahan hati ayahanda.